Oke, teman-teman, kalau kita ingin mencari quiz-quiz kita hanya klik 3 garis di pojok kiri, lalu klik My Quizzes. Oke, di sini sudah terlihat. Kalau posisi quiz yang kita cari ada di paling atas, memang enak. Tapi kalau misalnya, maksudnya lebih mudah dicari. Tapi kalau ingin lebih fokus, kita bisa klik 3 titik di kanan di bawah join. Terus lalu klik koleksinya, vocab body. Oke, ada 2, parts of the body sama parts of body. Oke, misalnya kita mau berikan soal ini pada murid kita. Kita klik parts of the body. Oke, nah di sini ada live, assign homework, practice. Oke. Ingat kalau practice itu bisa kita mainkan sendiri atau kita bisa share tautan practice ini ke murid-murid atau ke semua orang yang kita inginkan. Oke, dan mereka bisa klik tautan tersebut dan tidak ada batas waktu buat mereka memainkannya selama mereka masih punya tautan tersebut. Misalnya pun kita kirim tautan tersebut ke WA ke keponakan misalnya, terus lalu keponakan kita baru buka atau baru klik tautan tersebut 2 minggu atau 1 bulan mendatang, dia akan tetap bisa memainkan quiz ini. Namun kalau assign homework itu hanya sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Oke, kalau misalnya sekarang tanggal 17, oke. Lalu kita mau ini buat untuk 1 minggu ke depan atau nggak usah jauh-jauh. Misalnya untuk 3 hari ke depan, tanggal 20. Oke, lalu kita klik waktunya. Misalnya batasnya sampai jam 7.30, oke, atau 7.45, 45 malam misalnya, PM. Oke, lalu bisa langsung, lalu kita harus cek juga advanced settings-nya. Seperti saya sudah beritahu waktu itu, untuk anak-anak atau misalnya kita share ini dan anak-anak belum punya akun Quizizz, maka sebaiknya pilihan students attempts-nya adalah unlimited. Oke, tapi kalau kita sudah yakin bahwa murid-murid sudah punya akun di Quizizz, maka kita bisa klik ini menjadi 1 hingga 5 kali percobaan untuk menjawab. Oke, lalu show answers in game bisa on, bisa validate only, bisa off. Oke, lalu show answer post game juga bisa on, bisa questions only, bisa off. Terserah Anda. Kalau saya sih biasanya ini secara defaultnya begini, saya klik begini, saya tidak ubah. Nah, untuk gameplay settingsnya, kalau ini digunanya hanya untuk latihan biasa dan nantinya akan ada review atau nantinya akan ada tes dan mereka boleh mencobanya berulang kali misalnya, maka semua yang di sini di-on-kan. Oke, tapi kalau misalnya ini adalah termasuk memes kalau mau. Kalau misalnya tidak mau, misalnya biar waktunya lebih cepat,
Oke, dan tidak ada distraction, gangguan macam-macam seperti show memes gitu ya, kita klik off. Lalu kalau misalnya ini bukan untuk latihan tapi sebagai sebagai latihan, tapi misalnya ini sudah latihan keberapa kalinya gitu, maka redemption question-nya atau allow students to reattempt a few incorrect questions ya kita buat off. Oke, jadi kalau misalnya mereka buat 3 pertanyaan, mereka menjawab salah 3 pertanyaan, maka dari 25 pertanyaan, maka jawaban dia, maksudnya nilai dia ya persis sesuai itu, 25 dikurangin 3, 22 dikali 4, 88. Berarti nilai dia 88. Tapi bila pakai redemption question, kita on kan, maka dari 25 soal dia buat 4 kesalahan misalnya. Dari 4 kesalahan ini dia hanya punya punya kesempatan untuk menjawab ulang 3 soal. Jadi dari 3 soal ini, misalnya yang dia bisa jawab benar adalah 2, berarti hanya 2 kesalahan yang dilaporkan ke guru. Jadi seharusnya dia menjawab misalnya 25 kurangin 4, 21 kali 4, 84. Seharusnya dia nilainya 84. Tapi karena dia menggunakan redemption question tadi, sehingga dia bisa menjawab 2, maka kesalahan dia 2, 25 kurangin 2, 23. 23 dikali 4. Jadi nilainya dia jadi 92. Oke, seperti itu. Tentunya itu bisa, kalau ini hanya untuk latihan pertama atau kedua, it's fine. Tapi kalau untuk latihan yang keberapa kalinya, kalau menurut saya itu jadi mempermudah anak untuk mendapatkan nilai lebih tinggi. Tapi ya itu kembali pada teman-teman. Bila teman-teman menganggap oke, biarkan sajalah, ini kan biar mereka fun gitu. Oke, silakan. Setiap orang punya pendapat masing-masing mengenai hal ini kan. Oke. Lalu shuffle answers ini kalau yang Anda buat tadi, soal yang Anda buat tadi, pilihannya hanya A dan D, pilihan pertama dan pilihan terakhir, oke, maka sebaiknya shuffle answers. Tapi kalau misalnya jawaban yang Anda buat di pertanyaannya bervariasi A, B, C, D gitu, maksud saya ada pertanyaan yang jawabannya A, ada yang pertanyaan B, ada yang pertanyaan yang jawabannya C, dan ada yang D, maka tidak perlu shuffle answer. Oke, lalu kalau sudah, klik continue. Oke, sebentar. Ya, kalau sudah, klik continue. Begitu. Tinggal kita share linknya. Oke, linknya bisa kita share langsung. Oke, bisa juga menggunakan Google Classroom. Kita share link tersebut ke Google Classroom. Oke, saya belum pernah mencoba menggunakan ini ya, share link ini ke Google Classroom. Apakah maksud saya kalau kita punya Google Classroom tapi tidak kita tautkan ke quizzes, bagaimana bentukannya, bagaimana caranya nantinya, saya kurang tahu. Tapi biasanya yang saya sudah coba adalah kalau kelas kita, kalau kita punya kelas di Google Classroom dan kita tautkan, lalu bisa dilakukan.